Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly yang akrab disapa Bung Towel mendesak pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih pada klub Liga 1. Tommy Welly menyebut sudah seharusnya Shin Tae-yong memberikan kredit pada klub Liga 1 karena mau melepas para pemain bahkan sampai menunda kompetisi Liga 1. Bung Towel mengaku ada pihak yang dirugikan dari melepas pemain ke Piala Asia U23. Bahkan banyak tim yang mengeluhkan pemanggilan tersebut. Itu memang catatan buat Shin Tae-yong selama ini, kurang komunikasi, kurang relasi dengan klub dan pelaku sepak bola, jangan sembunyi terus di bawah ketiak Erick Thohir, kita harus jaga sepak bola family ini, kata Bung Towel. Menurut Bung Towel, Shin Tae-yong tak menyadari bagaimana sikap heroik itu sangat penting untuk mengobati kerugian yang dialami klub Liga 1 tersebut. Elkan Bagot bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 jelang melawan Timnas Uzbekistan U23 setelah tugas di Bristol Rovers berakhir. Bek 21 tahun ini baru saja melakoni laga pamungkasnya sebagai pemain pinjaman di klub Liga 3 Inggris 2023 hingga 2024, Bristol Rovers. Pesepak bola bertinggi badan 196 cm ini bermain 90 menit saat Bristol Rovers tumbang 0-2 dari Wigan Athletic di pekan ke-46 Liga 3 Inggris 2023 hingga 2024. Semenjak dipinjamkan dari Ipswich Town per awal Februari 2024, Elkan Bagot turun dalam 14 laga Liga 3 Inggris 2023 hingga 2024 bersama Bristol Rovers. Jumlahnya semakin banyak jika pemegang 22 caps bersama Timnas Indonesia senior ini tidak mengalami cedera pada akhir Maret sampai awal April 2024. Akibatnya, Elkan Bagot absen di 4 laga Liga 3 Inggris 2023 hingga 2024 dalam periode tersebut. Akibat cedera di periode di atas itulah, Elkan Bagot tak masuk ke dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U23 yang didaftarkan Shin Tae-yong untuk mengarungi Piala Asia U23 2024. Berhubung tidak didaftarkan itulah, Elkan Bagot takkan bisa dimainkan melawan Uzbekistan U23. Sekalipun tak ada pertandingan lagi bersama Bristol Rovers musim ini, sesuai regulasi yang dikeluarkan AFC, batas pendaftaran pemain adalah 6 jam sebelum matchday pertama Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada Senin, 15 April 2024. Karena itu, kans Elkan Bagot untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 sudah tertutup. Pesepak bola berdarah Inggris ini hanya bisa mendoakan skuad Garuda Muda mendapatkan hasil terbaik kontra Uzbekistan U23. Kabar mengenai proses naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat Timnas Indonesia selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Belakangan ini nama Ula Romeni striker FC Utrecht menjadi sorotan karena isu yang menggema tentang kemungkinan dirinya dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang diunggah di kanal YouTube Yusanugraha, Ragnar Oratmangoen, salah satu pemain Timnas Indonesia, membuka sedikit tentang proses yang tengah dijalani oleh Ula Romeni. Dalam wawancara tersebut, Ragnar menyampaikan bahwa Ula Romeni sedang mempertimbangkan dengan baik proses naturalisasi tersebut. Dia cerita ke aku kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik, kata Ragnar Oratmangoen dikutip dari kanal YouTube Yusanugraha. Ula Romeni sendiri bukanlah sosok yang asing di kancah sepak bola Belanda. Berposisi sebagai striker, Romeni telah membela beberapa klub di Liga Belanda sebelumnya, seperti FC Emmen dan NEC Nijmegen. Kini, dia memperkuat FC Utrecht dan telah menorehkan sejumlah prestasi yang patut diperhitungkan. Menurut Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni telah mengungkapkan kepada dirinya bahwa dia sedang memikirkan proses naturalisasi dengan sungguh-sungguh. Dalam percakapan mereka, Ragnar menyebut bahwa Romeni menyampaikan rasa senangnya melihat dukungan yang diberikan oleh banyak orang terkait keputusannya. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak support dari orang-orang, ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya dan dia bilang kalau udah memilih dia akan kasih tahu aku, ujar Ragnar. Selain itu, Ula Romeni juga perlu memperhatikan aspek lain yang terkait dengan kehidupan di Indonesia, termasuk adaptasi terhadap budaya dan lingkungan baru. Proses adaptasi ini tentu tidaklah mudah, namun dengan kesungguhan dan tekad yang kuat, segala hal bisa diatasi. Bagi Timnas Indonesia, kehadiran pemain sekaliber Ula Romeni tentu akan menjadi tambahan yang sangat berharga. Dengan pengalaman dan kemampuannya,
Romeni bisa menjadi salah satu ujung tombak yang dapat mengangkat performa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Siapa sangka salah satu pemain legendaris Jepang memuji perkembangan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 saat ini memang sedang mendapat sorotan dari media internasional. Bukan tanpa alasan, timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong berhasil mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini, timnas Indonesia U23 berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada babak semifinal ini, timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Uzbekistan U23. Pertandingan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 akan berlangsung pada 29 April 2024. Di sisi lain, Jepang U23 akan berhadapan dengan Irak U23 untuk menentukan siapa yang layak melaju ke final. Walaupun belum tentu Jepang U23 yang akan menghadapi timnas Indonesia di final, tetapi pemain legendaris Jepang, Keisuke Honda pernah peringatkan negaranya tentang bahaya timnas Indonesia. Keisuke Honda berbicara jujur saat Jepang akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam fase grup Piala Asia 2023 lalu. Keisuke Honda secara terang-terangan menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia adalah tim yang paling berbahaya di Asia Tenggara saat ini. Dari sisi kualitas, mereka punya line up yang lengkap, ujar Keisuke Honda. Walaupun saat itu Keisuke Honda berbicara soal timnas Indonesia senior, tapi dalam Piala Asia 2023 Shin Tae-yong banyak menurunkan pemain muda yang juga kini bermain di Piala Asia U23. Bahkan dalam Piala Asia 2023, timnas Indonesia termasuk tim dengan rata-rata usia pemain termuda dibanding negara lainnya. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Keisuke Honda juga bisa berlaku bagi timnas Indonesia U23. Saat itu Keisuke Honda juga mengaku tertarik dengan pertandingan Jepang melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga tim yang paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan laga mereka melawan Jepang, kata Keisuke Honda. Hal ini mungkin terjadi jika Garuda Muda kalah di semifinal dari Uzbekistan dan juga kalah dalam playoff posisi ketiga kontra Jepang atau Irak. Dengan demikian, timnas Indonesia U23 harus tampil di playoff Olimpiade Paris 2024 kontra wakil Afrika, Guinea. Laga tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Mei 2024. Dalam laga ini, timnas Indonesia U23 mungkin bisa memanggil Elkan Bagot karena skuad yang didaftarkan bisa jadi berbeda dengan Piala Asia U23 2024.